Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Kristen modern awal puncak. Apa itu filsafat Kristen modern awal puncak? Filsafat Kristen modern awal puncak adalah fase penting dalam perkembangan filsafat Kristen pada abad ke-19. Ditandai dengan perubahan besar dalam cara manusia berpikir tentang iman, eksistensi, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada fase ini, filsafat Kristen mulai mengkritik pendekatan rasionalistik yang terlalu menekankan sistem dan logika, dan lebih fokus pada pengalaman subjektif, iman personal, serta eksistensi manusia yang nyata. Filsafat Kristen pada fase ini sangat menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi untuk hidup dalam iman, bukan sekadar mengandalkan tradisi, budaya, atau warisan keluarga. Yang berikut kita masuk pada tokoh-tokoh penting filsafat Kristen modern awal puncak. Tokoh yang pertama, Søren Kierkegaard, dijuluki sebagai bapak eksistensialisme Kristen. Kontribusi utamanya yang pertama menekankan iman sebagai lompatan eksistensial bukan hanya rasional. Yang kedua, kritik terhadap kekristenan institusional yang kehilangan makna personal. Dan yang ketiga, mempengaruhi pemikiran teologi filsafat modern termaksud Nietzsche dan Heidegger. Tokoh yang kedua, Karl Barth, yang dijuluki tokoh utama neo-ortodoks. Kontribusi utamanya yang pertama menegaskan pewahyuan Allah dalam Kristus sebagai pusat teologi. 2. Menolak teologi liberal dan rasionalisme dalam agama. 3. Karyanya keras dogmatis adalah salah satu karya teologi terbesar abad ke-20. Tokoh yang ketiga, Alvin Plantinga, dijuluki sebagai pelopor filsafat analisis Kristen. Kontribusi utamanya yang pertama, membela iman kekristenan secara logis dan rasional. 2. Dikenal lewat free will defense, pembelaan kehendak bebas dalam masalah kejahatan. Dan yang ketiga, mempengaruhi gelombang baru apologetika dan filsafat agama. Yang berikut kita masuk pada eksistensialisme Kristen. Eksistensialisme berasal dari dua kata, yaitu ex berarti keluar, out of, dan sistensi yang berarti menempatkan atau berdiri. Jadi eksistensialisme adalah cara manusia berada di dunia ini. Eksistensi tidak sama dengan berada. Setiap benda yang ada itu berada atau mengada, akan tetapi bunga, batu, hewan tidak bereksistensi. Yang bereksistensi hanyalah manusia. Ada dari manusia atau cara manusia berada, itulah yang disebut eksistensi. Ada 3 tahap eksistensialisme. Yang pertama adalah tahap estetis, yakni tahap di mana eksistensi manusia sangat bergantung pada kecenderungan kolektif dari kelompok atau komunitas. Tahap yang kedua adalah tahap etis, tahap di mana manusia sudah mengenal makna pertobatan dan berupaya melakukan perbaikan diri dengan cara melebur ke dalam ikatan norma-norma atau nilai-nilai universal. Tahap ketiga adalah tahap religius, tahap di mana akun individual mengenal makna pertobatan dan membutuhkan pengampunan dosa dan Tuhan. Iman sebagai lompatan. Konsep lompatan iman diperkenalkan oleh Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensial awal yang menyatakan bahwa ketika seorang dihadapkan pada ketidakpastian yang mendalam, terutama dalam hal kepercayaan agama atau nilai-nilai moral, dia harus membuat lompatan keyakinan tanpa dasar bukti yang rasional. Ketakutan dan gentar. Ketakutan dan gentar menggambarkan kondisi batin orang percaya saat harus mengambil keputusan besar yang melibatkan relasi dengan Tuhan. Ketakutan ini bukan ketakutan akan hukum, tetapi kesadaran akan kekudusan dan misteri ilahi. Gentar adalah pengalaman eksistensial saat seorang sadar bahwa ia berdiri di hadapan yang mutlak. Yang berikut kita masuk pada 3 teori relevan. Teori yang pertama yaitu teori eksistensialisme Kristen dari Søren Kierkegaard. Kierkegaard menekankan pentingnya lompatan iman sebagai respon terhadap Allah yang melampaui pemahaman rasional. Menurutnya, iman itu eksistensial dan sangat subjektif, hanya bisa dialami secara pribadi dan tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, teori teologi dialektif dari Karl Barth. Barth menekankan bahwa Allah tidak dapat dipahami oleh akal manusia semata karena dia sepenuhnya berbeda dan transenden.
Manusia hanya dapat mengenal Allah melalui pewahyuan yang diterima dalam firman-Nya, yang merupakan paradoks antara ketidakmampuan manusia dan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Yang ketiga, teori teologi progresif dari Paul Tillich. Tillich berfokus pada pencarian makna dan relevansi iman dalam konteks budaya modern. Ia memperkenalkan konsep God as the ground of being, Allah sebagai dasar keberadaan, yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari semua eksistensi dan makna dalam dunia ini. Ada 3 studi kasus. Studi kasus yang pertama, transformasi diri dalam konsep eksistensialisme Kierkegaard dan relevansi terhadap mental remaja Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi dan pencarian identitas sering mengalami ketidakstabilan mental, tekanan sosial, dan konflik internal. Hal ini dapat dijelaskan melalui tahap eksistensi Kierkegaard yang dimulai dari tahap estetik. Tahap estetis, tahap di mana eksistensi manusia sangat bergantung pada kecenderungan kolektif dari kelompok atau komunitas. Tahap yang kedua yaitu tahap etis, tahap di mana manusia sudah mengenal makna pertobatan dan berupaya melakukan perbaikan diri dengan cara melebur ke dalam ikatan norma-norma atau nilai-nilai universal. Tahap yang ketiga yaitu tahap religius, tahap di mana akun individual mengenal makna pertobatan dan membutuhkan pengampunan dosa dan Tuhan. Studi kasus yang kedua, relevansi filsafat pendidikan modern terhadap filsafat pendidikan Kristen era industri. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Kristen dipandang sebagai suatu upaya untuk menyusun pemikiran tentang pendidikan secara sistematis berdasarkan firman Tuhan yang berpusat pada Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Namun dalam penjelasannya, pendidikan Kristen berhadapan dengan berbagai aliran filsafat modern seperti perennialisme, esensialisme, behaviorisme, progresivisme, rekonstruksionalisme, naturalisme romantis, dan eksistensialisme. Aliran-aliran ini banyak menekankan pada rasionalitas, individualitas, serta mencapai diri berdasarkan potensi manusia, bukan pada otoritas dan kebenaran Allah. Dan yang ketiga, perspektif filsafat Kristen tentang eksistensi Allah. Eksistensi Allah dari perspektif filsafat Kristen dengan menanggapi keraguan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ateisme. Para penulis menyatakan bahwa meskipun Tuhan tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia karena sifatnya yang transender. Dan yang terakhir, kesimpulan. Filsafat Kristen modern awal mencapai puncaknya dalam pemikiran eksistensialis yang menekankan pengalaman subjektif, relasi personal dengan Allah, serta keberanian untuk beriman. Konsep seperti lompatan iman, ketakutan, dan gentar menunjukkan bahwa iman bukan sekadar pengetahuan, tetapi keterlibatan mendalam manusia dengan misteri ilahi. Pemikiran ini terus relevan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial di tengah zaman modern yang penuh keraguan.